Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya di channel Belajar Online. Insyaallah kita akan melanjutkan tentang kajian kita tentang hukum nun sukun dan tanwin berikut dengan poin-poinnya ya. Langsung saja kita mengulang kembali sebelum kita lanjut ke pembahasan terakhir dari bab ataupun dari hukum tajwid nun sukun dan tanwin. Nun sukun dan tanwin itu ada 4. Yang pertama yaitu izhar, yang artinya jelas. Yang kedua yaitu isgham, artinya memasukkan. Dan yang ketiga yaitu iqlab, artinya menukar. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu ikhfa, artinya samar-samar. Dan kita bisa satukan menjadi I4 ya, menjadi rumusnya I4, izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Oke, untuk sekarang kita lanjut ke bab ikhfa, karena izhar, idgham, iqlab itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Adapun teman-teman semua ataupun adik-adik yang belum melihat videonya, silahkan dilihat oleh adik-adik semua. Semoga adik-adik bisa paham gitu ya. Oke, ikhfa. Nah, nun sukun dan tanwin. Ikhfa hakiki. Pengertian ikhfa secara bahasa berarti samar. Ya. Adapun secara istilah adalah an-nutqu bil harfi bisifatin bainal izhari wal idghami riyan anit tasydidi ma'a biqail gunnah. Artinya mengucapkan huruf dengan sifat di antara izhar yang artinya jelas dan idgham memasukkan tanpa tasydid dengan mempertahankan gunnah dalam kurung dengung. Ya. Jadi bisa jadi samar antara izhar ataupun idgham. Ya. Jadi cara baca nun sukunnya itu dengan bertemu dengan huruf ikhfa itu di antara disamar-samarkan ya. Antara izhar dengan idgham, antara di yang jelas mempertahankan gunahnya dengungnya seperti itu. Adapun huruf ikhfa adik-adik harus hafal juga, hafalkan ya. Ada 15, yakni ta, sa, ja, da, za, za, sa, sya, so, do, to, zo, fa, qaf, kaf. 15 ya. Dihafalkan oleh adik-adik semua. Insyaallah ketika adik-adik sudah hafal huruf ikhfa, maka insyaallah semuanya nanti ketika ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15, maka adik-adik bisa menjawabnya yaitu dengan tajwid ikhfa. Ya, seperti itu. Dan adapun dengan yang lainnya, ya, ketika adik-adik tahu nun sukun berhadapan dengan huruf izhar, wah itu izhar. Maka tidak akan ragu-ragu lagi ketika ditanya oleh guru ataupun siapapun itu, maka akan bisa jawab dengan lantang seperti itu. Dan begitu pun dengan idgham dan iqlab. Dan langsung saja ke contohnya. Karena ketika sebuah teori tanpa dilandasi dengan contoh, kalau bahasa Sundanya itu dengan prakna, maka tidak akan ada gunanya. Seperti itu. Jadi harus ada contoh. Contohnya yang pertama yaitu makana. Ya. Nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ihfa. Huruf ihfanya apa? Huruf kaf. Ya. Bisa ada lihat nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ihfa yaitu kaf. Ya. Dan ketika ditanya kenapa alasannya ihfa,
apabila ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15, ya, sebutkan huruf yang nun sukun setelahnya itu huruf apa, maka disebut ikhfa. Ya. Dan adapun di sini lebih ringkasnya nun mati bertemu kaf. Ketika ditanya kenapa ikhfa nun mati bertemu kaf, karena kaf itu salah satu huruf ikhfa. Dan cara membacanya itu mangkana. Ya, jadi agak-agak samar tapi dengan ada dengungnya. Yang kedua yaitu angzalna. Kenapa angzalna? Apa hukum tajwidnya? Nah, karena kita sedang membahas ihfa, maka kita jawab ihfa. Kenapa? Karena ada nun mati bertemu dengan za. Za itu adalah huruf ihfa, ya. Jadi dengan cara bacanya itu anzalna. Nah, seperti itu. Baik adik-adik semua, semoga adik-adik bisa paham ya dengan 4 poin yang ada di nun sukun dan tanwin dan digabungkan dengan menjadi I4, izhar, idgham, iqlab, ikhfa, ya. Izhar hurufnya 6, hamzah, ha, ain, gin, ha, kho, ya. Dan idgham hurufnya juga 6, ya, ra, mim, lam, waw, nun. Iqlab hurufnya 1, dan adapun huruf ikhfa huruf hijaiyah ada 15, ya. Yang tadi yang sudah kakak sebutkan. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Dan jangan lupa tetap semangat belajarnya. Terus belajar, belajar, dan belajar. Karena ketika kita hidup, semuanya itu harus ada dilandasi dengan ilmu yang kita dapatkan. Semoga bermanfaat. Sehat semuanya, sehat selalu. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.